Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Bapak Muhammad Reza Rizky Mulyadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak sudah tahu ya nama-nama hewan ini? Ya, betul. Hewan yang pertama adalah ulat, makanannya adalah daun. Lalu ada panda, makanannya adalah bambu. Lalu ada burung, makanannya adalah biji-bijian. Lalu ada kucing, makanannya tikus. Lalu ada cicak, makanannya adalah nyamuk. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang pertama, kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah kambing, sapi, kelinci, dan kerbau, rusa, dan lain-lain. Lalu ada kelompok yang kedua, kelompok hewan karnivora. Adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Hewan yang termasuk ke dalam contoh ini adalah harimau, singa, anjing, serigala, buaya, dan ular. Kelompok yang ketiga yaitu hewan omnivora, merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Contoh hewan omnivora yaitu orangutan, panda, gorila, dan monyet. Nah, selanjutnya makhluk hidup yang ada di bumi ini dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah produsen, konsumen, dan pengurai. Setiap kelompok makhluk hidup tersebut memiliki peran yang berbeda-beda di lingkungannya masing-masing. Yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan misalnya melalui fotosintesis. Contohnya adalah tanaman dan alga. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari produsen atau konsumen lain. Contohnya adalah hewan, jadi peran hewan adalah sebagai konsumen. Lalu yang ketiga ada pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup lain yang mati. Contohnya adalah jamur. Nah, selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yaitu jamur. Lalu bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu padi. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada contoh rantai makanan di hutan. Yang pertama adalah rumput, lalu dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu burung elang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yaitu jamur. Setelah itu bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan terutama rumput. Nah, pembelajaran sekarang sudah selesai. Bapak mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.